Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Juniarti dari kelas 01 SKMR 001 dengan NIM 2510919000102. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel, dasar-dasar Microsoft Excel dan lain-lainnya. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan fungsi aritmatika yang biasa digunakan pada Microsoft Office, Excel, atau Excel. Menggunakan sum itu penjumlahan, max itu penjumlahan tinggi, min itu penjumlahan kurang, average dan count. Pengelola laporan pekerjaan dapat dibantu oleh Microsoft Excel, salah satunya dengan berbagai macam rumus. Rumus tersebut sudah kita disebutkan di atas. Bagaimana cara menggunakan atau fungsi? Mari kita bahas. Di sini kita menggunakan tambah itu penjumlahan, minus itu pengurangan, bintang itu perkalian, garis miring itu pembagian, kutip itu pangkatan, dan persenan itu persentase. Oke, di sini ada contoh untuk pemula yang belajar Excel. Ini yang disebut B. Ini ya itu adalah di sini kan B, di sini 3, jadi bagan ketiga. Dan di sini di sininya 3, jadi bagan bagan 3 dan seterusnya. Oke. Di sini kita contoh penggunaan rumus penjumlahan. Jadi, rumus penjumlahan bisa kita jumlah, kan ini nilai UTS-nya di B, di bagan kedua, dan C UAS-nya di bagan kedua, jadinya B sama dengan B2 ditambah, kan kita di sini disuruh penjumlahan, ditambah C bagan kedua, dan nilai akhirnya adalah di sini, nilai akhir. Kita tinggal pencet enter, akan muncul nilai akhirnya. Selanjutnya, hasil rumus dari penjumlahan UAS dan UTS yang tadi itu ya teman-teman, ini jumlahnya hasilnya. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk menjumlahkan satu persatu. Cukup menggunakan rumus penjumlahan tambahan bagan kedua yang B dan C bagan kedua ditambahin. Terus pencet enter. Oke. Di sini selanjutnya adalah metode sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan data. Rumus sum dapat dibuat sebagai berikut. Sama dengan sum buka kurung. Data pertamanya di blok, terus kita kasih tanda titik 2 dan data keduanya kita blok dan tutup kurung. Setelah itu sudah kita mendapatkan hasil datanya. Oke. Penggunaan average. Average digunakan untuk pencarian nilai tengah atau nilai rata-rata pada data. Rumus average dapat dibuat sebagai berikut. Average buka kurung data pertama titik 2 data kesekian. Jadi sama dengan average A bagian kedua nih kan, dan C di blok dulu A-nya ke sini. Setelah itu kita titik 2. Setelah itu baru kita blok yang C dari bagian kedua sampai ke bawah. Baru kita akan melihat hasil dari average, contoh average itu tersebut. Fungsi max. Max berfungsi untuk mencari nilai pada tinggi pada data. Rumus max dapat dibuat sebagai berikut. Sama dengan max buka kurung data ke-1 dan data ke-sekian. Max sama ya seperti tadi, data ini dijumlahkan. Data ini nih dijumlahkan sama dengan max buka kurung ditarik di blok ini, terus kita tinggal tutup kurung aja, tidak usah mencari data yang lain karena ini mencari max kan, data paling tertinggi. Jadi ini aja kita blok max sampai bawah sama dengan max buka kurung, ini di blok tutup kurung enter. Pasti itu udah ada hasilnya. Oke teman-teman, selanjutnya
Untuk fungsi min sama, fungsi min itu sama ya. Ini fungsi min itu fungsi untuk mencari nilai rendah pada data. Jadi sama seperti max, tinggal kita tulis rumusnya sama dengan min buka kurung, dari atas ke bawah kita blok, tutup kurung, enter, pasti hasilnya sudah ada. Oke, selanjutnya count pada fungsi kali ini dapat digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah data. Rumus count dapat dibuat sebagai berikut. Count sama ya, data count itu sama dengan count dari atas sampai ke bawah di blok, tutup kurung. Setelah itu sudah kita tahu hasilnya. Oke teman-teman, dari saya sebegitu dulu. Terima kasih, maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.